Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Abu Nawas memiliki tetangga yang beragam tingkah lakunya, ada yang bersahabat dan ada juga yang memusuhinya. Salah satu tetangga yang sangat membencinya adalah Abu Jahil. Alasan kebenciannya tidaklah jelas, tapi ia selalu berusaha menjatuhkan Abu Nawas dengan berbagai macam fitnah. Namun, selalu saja fitnahnya bisa dipatahkan Abu Nawas. Setiap kali ia mengalami kegagalan, membuat dirinya semakin kesal kepada Abu Nawas. Kegagalan yang menumpuk, membangkitkan rasa benci di hatinya. Suatu hari, ia punya ide jahat untuk menjebloskan Abu Nawas ke dalam masalah besar. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar, dan membeli sandal yang sama persis dengan milik Abu Nawas. Ia juga menyuruh seseorang untuk mencuri keledainya sendiri. Abu Jahil mulai melaksanakan rencananya. Ketika malam telah tiba, ia sengaja meletakkan keledainya di halaman rumahnya, dan ia juga meletakkan sepasang sandal yang persis sama dengan milik Abu Nawas di dekat keledai itu. Seperti yang telah direncanakan, tak lama kemudian, orang suruhannya pun datang untuk mencuri keledainya. Keledai Abu Jahil pun dicuri oleh orang suruhannya. Dan setelah pencuri itu menjauh, lenyap dari pandangan, Abu Jahil segera berteriak dengan kencangnya, "Maling, maling! Keledai saya diambil maling!" Abu Jahil berpura-pura panik dan terus meneriakkan kalau keledainya kemalingan. Teriakan Abu Jahil itu menarik perhatian tetangga-tetangganya. Mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Abu Jahil. "Apa yang terjadi, Abu Jahil?" tanya salah seorang tetangganya. "Keledai saya kemalingan, tapi saya sempat melihat malingnya," jawab Abu Jahil. "Apakah kamu tahu siapa malingnya?" tanya tetangga yang lain. "Tidak, karena begitu saya lihat, malingnya langsung ketakutan dan lari sekencang-kencangnya, sampai ia lupa membawa sendalnya," ujar Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halaman rumahnya. "Kok sendalnya mirip dengan sandal Abu Nawas? Jangan-jangan Abu Nawas yang mencolong keledaimu," kata tetangganya dengan ragu-ragu. "Ya, orang kalau sudah bingung bin stres, apa saja bisa dia lakukan. Lagi pula, Abu Nawas sudah lama tidak dapat hadiah dari raja. Pasti dia kehabisan uang untuk biaya hidupnya," kata Abu Jahil sambil terus menghasut tetangganya. Karena termakan omongan Abu Jahil, para warga pun jadi marah. Abu Nawas yang sedang tidur nyenyak di rumahnya langsung diseret dan dibawa ke istana oleh warga yang sedang marah. "Apa sih ini? Kenapa kalian lakukan ini kepadaku?" tanya Abu Nawas kebingungan. "Kamu diam saja. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu," teriak Abu Jahil. Di dalam hati Abu Jahil berkata, "Akhirnya aku bisa menjebakmu, Abu Nawas." Dia pun tersenyum sinis kepada Abu Nawas. Sesampainya di istana, raja terkejut melihat ada kerumunan warga yang datang ke istana, apalagi ada Abu Nawas yang tangannya terikat. "Ada apa ini? Kenapa kalian datang ke sini di malam hari begini?" "Mohon maaf, Paduka yang mulia, saya ingin melapor bahwa keledai saya dicuri oleh Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar laporan Abu Jahil hanya diam. Ia menanti kesempatan untuk mengungkap kebohongan Abu Jahil. "Kamu punya bukti, Abu Jahil? Apakah keledai kamu berada di rumah Abu Nawas?" tanya raja. "Keledainya memang tidak berada di rumah Abu Nawas. Mungkin dia menyembunyikannya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Raja bertanya lagi.
tunjukkan bukti yang kau miliki. Abu Jahil kemudian menunjuk sandal yang sama dengan sandal Abu Nawas. Ini buktinya Paduka yang mulia. Ketika saya pergoki Abu Nawas, dia langsung lari sekencang-kencangnya sampai sandalnya tertinggal di halaman rumah saya. Kata Abu Jahil. Itu sandal kamu kan Abu Nawas? Bukan Paduka, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal saya. Jawab Abu Nawas. Jangan berbohong Abu Nawas, itu jelas-jelas sandal kamu. Teriak Abu Jahil. Berikan sandal itu kepadaku. Kata raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil menyerahkan sandalnya, raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ayo coba sandal ini. Perintah raja. Tapi ternyata sandal yang dibeli Abu Jahil tidak pas di kaki Abu Nawas. Abu Jahil menjadi gelisah, wajahnya pucat dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ini bukan sandal milik Abu Nawas. Jangan asal menuduh orang. Apa kamu sengaja mau mencemarkan nama Abu Nawas? Marah raja kepada Abu Jahil. Abu Jahil gugup menjawab. Mohon maaf Paduka yang mulia. Saya pikir itu sandal Abu Nawas. Rupanya Abu Jahil salah beli sandal. Ia tidak memperhatikan ukuran kaki Abu Nawas saat membeli sandalnya. Ketika rencana jahat Abu Jahil sudah terkuak, Abu Nawas pun segera angkat bicara. Lalu Abu Nawas berkata kepada raja, Yang mulia, sebetulnya Abu Jahil seringkali berusaha menjahati saya, tapi saya selalu bisa menggagalkan rencananya. Ucapan Abu Nawas. Hal ini juga diaminkan oleh warga lainnya. Ya Paduka, kami mengakui kebenaran Abu Nawas dan kami sangat menyesali dan malu karena kali ini kami terpengaruh oleh provokasi Abu Jahil. Kami mohon maaf Abu Nawas. Kata mereka. Abu Nawas pun dengan ikhlas menerima permintaan maaf mereka, karena sejatinya mereka hanya terbawa oleh hasutan Abu Jahil. Sedangkan Abu Jahil langsung dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.